Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Lasri Hasanah selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Budaya Jawa, serta teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Anissa Livia Nadila, Prodi PAI semester 2. Di sini saya akan membahas mengenai tradisi dan kebudayaan serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Jawa. Tradisi dan kebudayaan masyarakat Jawa tentulah sangat banyak dan beragam. Namun pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai tradisi hajatan yang masih sering saya jumpai di lingkungan tempat tinggal saya. Hajatan berasal dari kata hajat yang berarti kebutuhan, keperluan. Dengan ditambah an menjadi melaksanakan kebutuhan, keperluan, niat, rencana, dan kehendak. Kata hajatan sendiri sudah sangat umum dalam masyarakat, bisa dipahami dengan mudah begitu diucapkan. Mengapa? Karena ini mencakup sebuah tradisi, di mana sesuatu yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat biasanya penyebutannya mudah untuk dipahami tanpa harus ada penjelasan yang lebih rinci. Contoh hajatan itu ada beberapa, di antaranya yang bersifat umum seperti penyelenggaraan pernikahan, sunatan, dan keberangkatan haji. Dikatakan umum karena hampir semua segmen masyarakat tidak hanya di Jawa melaksanakan tradisi tersebut, tentu dengan cara yang berbeda-beda. Tradisi budaya masyarakat setempat berpengaruh pada pelaksanaannya. Contoh tradisi masyarakat yang bersifat khusus juga bisa kita jumpai. Tradisi khusus karena hanya dilaksanakan oleh segmen masyarakat tertentu. Masyarakat di Jawa biasanya menggelar hajatan di bulan Syura dengan pagelaran wayang kulit. Ini tidak hanya berhubungan dengan hajat pernikahan atau sunatan, tapi berhubungan dengan tradisi bulan Syuro. Ada sebagian kecil masyarakat yang mencoba untuk mengubah tradisi seperti hajatan, namun sebagian besar lainnya masih dalam pendiriannya, yaitu mempertahankan dan menyelenggarakan hajatan. Lalu, apa manfaat dari hajatan? Yang pertama, hajatan memberi peluang kepada naluri manusia untuk berkumpul. Dengan digelarnya sebuah hajatan, antar anggota keluarga bisa berkumpul dalam satu waktu. Demikian juga antar anggota keluarga dan antar anggota masyarakat. Cara berkumpul dalam situasi ini memang dibentuk dan diselenggarakan, dan itu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, dengan menggelar sebuah hajatan, pihak penyelenggara berkesempatan mengundang orang lain, bisa tetangga, kerabat, ataupun teman dekat hingga masyarakat umum. Ada sisi manfaat yang berupa penguat kekerabatan dalam tradisi digelarnya sebuah hajatan. Kesempatan yang lain, anggota masyarakat yang terundang kelak akan mengundang untuk hajatan dirinya yang digelar. Manfaat yang ketiga adalah tradisi hajatan masyarakat bisa menghadirkan penguat sistem budaya gotong royong dan persatuan antar anggota masyarakat. Hajatan memiliki pesan tersirat betapa persatuan dan kesatuan dan juga gotong royong masih kental dalam masyarakat. Di tengah kenyataan kehidupan yang semakin individualistis, tradisi hajatan masih mampu menghadirkan ciri komunitas masyarakat. Kemudian manfaat yang keempat adalah penyelenggaraan hajatan oleh masyarakat sendiri adalah merupakan cara dan metode melestarikan tradisi itu sendiri. Kita mungkin tidak pernah tahu kapan sebuah tradisi benar-benar ada dan dimulai sebagai sebuah kebiasaan. Kita juga tidak menyadari betapa dengan tetap ada dan hadirnya di masyarakat, tradisi sesungguhnya sedang terus dipertahankan. Berhubung dengan tradisi hajatan, terdapat pula tradisi rewang, di mana rewang melakukan sebuah kegiatan membantu tetangga, kerabat maupun saudara yang sedang memiliki hajatan. Adapun sisi positif dari tradisi ini ialah dapat meringankan beban bagi keluarga yang sedang memiliki hajat. Selain itu juga dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahim bagi warga masyarakat yang tak lain mampu menjadi sebuah perekat sosial yang mampu menghubungkan antar individu. Tak hanya itu, dengan adanya tradisi ini juga mampu memupuk rasa kesadaran sosial agar tidak menjadi individu yang egois serta mementingkan urusannya sendiri, sehingga mengesampingkan serawung atau bergaul dengan masyarakat yang lain. Berkaitan dengan tradisi yang telah saya paparkan, terdapat beberapa norma-norma yang masih berlaku dalam masyarakat. Yang pertama, ada norma keagamaan, di mana kita harus peduli dengan anggota masyarakat serta lingkungan tempat tinggal kita sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita juga dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam bermasyarakat. Yang kedua, ada norma kesopanan. Bisa kita lihat ketika masyarakat menjadi tamu atau menerima tamu. Masyarakat akan menerima tamu dengan ramah dan bersahabat, sebab bagi mereka, tamu entah dari mana asalnya tetaplah dianggap sebagai sedulur atau saudara. Nah, bila ada hajatan, maka dengan serta-merta seluruh warga akan bergotong royong membantu warga yang sedang mempunyai hajatan tersebut. Nah, yang ketiga, ada norma adat istiadat. Ketika menyelenggarakan hajatan dalam acara pernikahan, adat istiadat tampak jelas pada sistem perkawinannya.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kesalahan, kritik dan saran sangat saya butuhkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.